Perkenalkan, nama saya Fatma Adela, INPM 2402060051 dan rekan-rekan saya. Saya Beta Almi Fitri Agus dengan INPM 2402060039. Saya Salsabila Nur Febrianti dengan INPM 2402060060. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Teori Kepribadian Psikososial Erikson. Teori kepribadian Erikson adalah teori yang dikembangkan oleh psikolog Erik Erikson yang menggambarkan perkembangan kepribadian individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Teori ini terdiri dari 8 tahap perkembangan. Tahap 1, trust vs mistrust, kecepatan versus ketidakpercayaan. Tahap 2, autonomy versus shame and doubt, atau otonomi versus rasa malu dan keraguan. Tahap 3, intitatif vs guilt, atau inisiatif versus rasa bersalah. Tahap 4, industri versus inferiority, atau industri versus rasa inferioritas. Tahap 5, identity versus role confusion, atau identitas versus kebingungan. Tahap 6, intimasi versus isolation, atau intimasi versus isolasi. Tahap 7, versus stagnation, atau generalitas versus stagnasi. Tahap 8, integrity versus despair, atau integritas versus putus asa. Terus selanjutnya yaitu definisi psikososial secara umum. Psikososial merujuk pada interaksi antara aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan seseorang yang mencakup hubungan individu dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan sosial yang diterima. Dalam konteks kesehatan mental, psikososial mengacu pada hubungan antara faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Definisi psikososial menurut Erikson. Menurut teori ini, individu mengalami serangkaian konflik psikososial yang harus diatasi dalam setiap tahap perkembangannya untuk mencapai keseimbangan psikologis yang optimal. Seperti tahap perkembangan memiliki tugas atau konflik yang harus diselesaikan, dan cara individu menyelesaikan konflik tersebut akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian dan kesejahteraan psikososialnya. Ego kreatif. Ego kreatif merupakan konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Abraham Maslow yang mengacu pada keadaan di mana seseorang memiliki konsep diri yang kuat dan positif, serta mampu mengekspresikan kreativitasnya secara optimal. Ego kreatif menggambarkan kondisi di mana individu merasa aman, memiliki rasa percaya diri, dan dapat mengekspresikan diri mereka dengan cara yang unik dan inovatif. Seseorang dengan ego kreatif cenderung memiliki karakteristik seperti terbuka, mandiri, kreatif, ketahanan, empati. Materi selanjutnya, teori perkembangan psikososial. Menurut Erikson, setiap tahap perkembangan memiliki dua kemungkinan, hasil yang berlawanan. Contohnya kepercayaan versus ketidakpercayaan, otonomi versus rasa malu dan keraguan, inisiatif versus rasa bersalah, dan seterusnya. Jika individu berhasil menyelesaikan konflik pada setiap tahap, maka ia akan mencapai tahap berikutnya dengan kepribadian yang lebih matang dan keseimbangan psikososial yang lebih baik. Teori perkembangan psikososial Erikson menekankan pentingnya interaksi sosial, hubungan interpersonal, dan pengalaman individu dalam membentuk kepribadian mereka. Teori ini juga menyoroti pentingnya kontribusi individu terhadap masyarakat dan generasi berikutnya dalam proses perkembangan kepribadian mereka. Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Yang pertama yaitu kepribadian dinamis. Kepribadian dinamis adalah kemampuan untuk beradaptasi dan berubah dalam menghadapi situasi yang baru dan matang. Berikut adalah beberapa ciri-ciri kepribadian dinamis. Yang pertama yaitu fleksibel, kemampuan untuk beradaptasi dan berubah dalam menghadapi situasi yang baru dan menantang. Kedua yaitu keterbukaan, kemampuan untuk menerima dan menghargai pendapat dan ide orang lain. Yang keempat yaitu kemandirian, kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sendiri. Yang keempat yaitu kreativitas, kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru. Yang kelima yaitu keseimbangan emosional, kemampuan untuk mengontrol dan mengelola emosi. Selanjutnya yaitu kepribadian matang. Kepribadian matang adalah kemampuan untuk memiliki kesadaran diri dan mengambil keputusan yang bijak. Berikut adalah beberapa ciri-ciri kepribadian matang.
Yang pertama yaitu integritas, kemampuan untuk memiliki integritas dan konsistensi dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Kedua yaitu kemandirian, kemampuan untuk memiliki kemandirian dan mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga yaitu empati, kemampuan untuk memiliki empati dan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang keempat yaitu fleksibilitas, kemampuan untuk memiliki fleksibilitas dan beradaptasi dengan situasi yang berubah. Yang kelima yaitu keseimbangan emosional, kemampuan untuk memiliki keseimbangan emosional dan mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga yaitu kepribadian produktif. Kepribadian produktif adalah karakter yang mencerminkan efisiensi, disiplin, dan semangat dalam mencapai tujuan. Berikut adalah ciri-ciri utama seseorang dengan kepribadian produktif. Yang pertama yaitu kepercayaan diri, memiliki visi dan target yang jelas dalam hidup, selalu fokus pada hasil dan kemajuan, bukan sekadar kesibukan. Dan yang kedua yaitu kemandirian, mengatur waktu dengan baik dan tidak suka menunda pekerjaan, melakukan pekerjaan secara rutin tanpa kehilangan motivasi. Dan yang ketiga yaitu kemampuan berinteraksi sosial, mengerjakan tugas dengan cara yang cepat dan tepat tanpa mengorbankan kualitas, mampu memprioritaskan pekerjaan yang paling penting. Dan yang keempat yaitu kesadaran diri, tidak menunggu perintah tetapi bertindak lebih dulu untuk menyelesaikan sesuatu, selalu mencari cara baru untuk meningkatkan hasil kerja. Dan yang kelima yaitu kemampuan mengatasi konflik, dapat bekerja dalam waktu lama tanpa terganggu oleh hal-hal tidak penting, mampu menghindari gangguan seperti media sosial atau kegiatan yang tidak produktif. Yang keenam yaitu keseimbangan emosional, tetap bekerja keras meskipun menghadapi tantangan atau kegagalan, menggunakan kesalahan sebagai pelajaran untuk berkembang.